Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustadz Militer dalam pembahasan majelis kedua tentang kitab Sabilul Iddikar atau Sabilul Idhkar wal I'tibar bima yaburu bil insan wa yanqadi lahu minal a'mal. Pada pembahasan ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengungkapkan bahwa al-umrul awal wa huwa min hini halakahullahu Adam alaihi salam, yaitu pada umur pertama ini di mana awal kehidupan dimulai semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa uda'at dzurriyyata fi sulbihil mubarak, dan Allah meletakkan zuriat Nabi Allah Adam alaihi salam di sulbi dengan penuh keberkahan. Ahlal yamini wa ahlal shimali wa hum ahlul ghabdataini minal yadainil yumnainil muqaddasatain. Zuriat Nabi Allah Adam yang diletakkan pada tulang sulbinya yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dalam dua bagian, yaitu ahlul yamin, yaitu orang-orang yang berjalan pada kebaikan sampai dengan menerima kitab terakhir pada waktu perhitungan nanti di padang mahsyar, yaitu menerima kitab dengan tangan kanan. Yang kedua, orang-orang yang berada pada jalan kehidupan yang buruk dan menerima kitab di padang mahsyar nanti dengan tangan kiri. Ini sudah menjadi qabdatain, artinya keputusan dari Allah, sudah menjadi ketetapan dari Allah terhadap dua golongan ini, dan ketetapan ini tidak bisa dirubah karena putusan ini bersifat suci, sudah bersifat suci sesuai dengan perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Arabi telah menyinggung tentang persoalan kesucian ini dengan salah satu pendapat yang dinukil dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia pada saat diciptakan di wilayah tempat mereka ditanyakan oleh Allah tentang kesaksian mereka, bahwa alastu birabbikum, qalu bala syahidna, apakah saya Tuhan kamu, apakah saya Rabb kamu, saya pemelihara kamu. Semua ini mengatakan qalu bala syahidna, ya memang benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi Ibnu Arabi mengatakan dalam kitabnya Asy-Syajaratul Kaun itu dijelaskan bahwa ahlul yamin ini adalah orang-orang yang melihat percikan cahaya yang sebenarnya dari Allah kepada manusia. Cahaya dari mulai yang terang sampai dengan samar-samar terangnya itu masuk ke dalam ahlul yamin. Sementara orang yang tidak, manusia yang tidak melihat cahaya pada saat penciptaan itu,
itu disebut dengan ahlus shimal. Nah, ini dalam rahasia kun ya, kalimat kun yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Yang menarik di sini adalah tentang persoalan tulang sulbi. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi mereka keluar, manusia ini keluar dari antara tulang sulbi, taraib, dan tulang dada. Itu tulang sulbi ini, yang dikatakan dengan tulang sulbi ini, mulai dari leher ada benjolan itu, yang benjolan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan tulang belakang, terus sampai di tulang ekor. Nah, itu semuanya dikatakan sulbi di dalam istilah bahasa Arab. Nah, ada beberapa rahasia-rahasia yang terkandung di dalam tulang sulbi ini. Rupa-rupanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menerangkan tentang umur yang pertama dari pijakan-pijakan sejarah penciptaan manusia dari alam tidak ada karena wujudnya Allah sampai kepada alam wujud karena kunnya Allah. Insya Allah ini dapat diikuti ya, dari mulai wujudnya Allah. Wujudnya ini itu alam yang tidak berwujud bagi kita. Jadi alam rahasia, istilah para orang-orang Taraik sekarang itu alam rahasia. Ya, ketika Allah wujudkan ini dengan kun, baru dikatakan alam zahiriyah. Ketika makhluk ciptaan Allah ini yang bernama manusia telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak masuk pada kalimat kunnya ya. Yang saya masuk ini pada kalimat sulbi. Jadi al-umrul awal wa huwa min hini halakallahu Adam alaihi salam. Umur yang pertama itu semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan Adam alaihi salam, wa awda al-dzurriyyata fi sulbihil mubarak, dan Allah mentitipkan dzurriyyat yaitu orang ini, kami ini, kita ini sebagai manusia pada sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam ini dipenuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi keberkahan ini adalah potensi perlindungan dari mulai pembagian orang yang berada di dalam zuriyah ini sampai kepada yaumil mahsyar nanti, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Kami akan menerangkan tentang sulbi nanti pada pertemuan yang ketiga di majelis taklim At-Tadz ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.